Kami ke bawah, sebenarnya ke belakang apartemen kami, di mana ada hutan kecil yang menutupi sebuah sungai kecil. Di situ, mungkin Anda bisa lihat itu. Dan walaupun ini terlihat besar, daerahnya sebenarnya sangat kecil. Di belakang ini ada apartemen dan rumah. Di sana rumah, apartemen dan bisnis dan jalan raya. Tapi di sini ya masih alami, tapi ya seperti di Indonesia, gara-gara polusi di sungai itu tidak terlihat ikan-ikan dan binatang lain di airnya kecuali apa sih namanya, keong. Mungkin ada sedikit lagi, mungkin ada semacam serangga air, tapi karena belum terlalu lama sejak polusi di daerah ini meredah gara-gara penutupan terkait dengan COVID-19, ikan-ikannya belum sempat berpindah ke sini. Kalau masih ada ikan di sumber sungai ini, kalau tidak ya mungkin dari bawah lama-kelamaan kalau polusinya tidak terlalu buruk. Tapi ya sekarang ya kita harus masih menunggu. Ini hanya pertengahan Mei, tanggal 11 Mei 2020. Dan kami ketemu sebuah pohon yang menjadi jembatan sementara untuk menyeberang. Tapi Jasmine tidak berani. Iregi dan saya, Jasmine dengar itu. Dan Iregi dan saya berhasil menyeberang dan ketemu pohon yang terjatuh juga. Dan saya berhasil sampai ke sini. Saya nggak yakin kalau lebih jauh lagi akan kuat, karena berat badan saya mungkin berapa ya, mungkin sekitar 80 kilo. Dan ya nggak begitu tinggi, ya mungkin setinggi badan saya. Tapi saya tidak tahu apa yang di bawah tanaman-tanaman itu. Tapi enak, mengingatkan saya waktu bermain di hutan di Indonesia. Tapi di sini ada parasit namanya tick. Parasit itu diklasifikasikan sejauh saya ingat dengan arachnid alias scorpion, laba-laba dan lain-lain. Itu ada 8 kaki dan itu suka menikmati darah. Sayangnya ada 2 macam di daerah ini. Satu yang datang dari utara, yang membawa yang namanya tick kijang, dan itu membawa penyakit namanya Lyme, Lyme, yang dulu
tidak ada obat dan itu sangat-sangat penyakitnya sangat jelek dan membuat orangnya menderita banyak. Tapi sekarang sudah ada obat. Dan dari selatan ada bintang Texas yang membawa salah satu penyakit lain yang membuat orang tidak bisa makan daging. Tidak seburuk Lyme, tapi ya cukup menyebalkan. Di sini saya bisa dengar dari sana saya bisa dengar suara woodpecker. Mungkin kalau kamu sudah pernah melihat kartun namanya Woody Woodpecker, itu sebuah burung yang suka pakai Jasmine, what's the beak of a bird called in Indonesian? Apa sih namanya? Ini di burung, dia pakai itu untuk ngebor dengan cepat. Kepalanya begini. Saya bisa dengar suara itu dari sana. Itu kalau di sini, kalau saya tidak salah, itu red-headed woodpecker. Ya itu Woody Woodpecker. Dan saya dengar itu setiap hari. Juga ada cardinal, ada robin, ada sparrow yang juga ada di Indonesia karena sparrow kemana-mana. Ada chickadee, ada dove yang juga ada di Indonesia karena diimpor, sama pigeon yang juga ada di sana. Burung dara ya. Terus ada hummingbird, tapi saya tidak tahu bahasa Indonesianya. Ada beruang yang datang. Beruang yang berwarna biru sama kuning dan sedikit hijau. I called you a bear. Colorful bear. Are you gonna try to get past me? Dia mau Dia mau menjelajahi. Why don't you just go this way? Fine, go this way. Ya. Kami ganti posisi biar dia bisa menjelajahi sedikit lagi. Jangan terlalu jauh. Gak kuat di sana. Don't go too far because the wood is not very strong if you go much further. But you can go a bit further. I went on that side before. It was fine. You could let that stick drop. The one you were just holding. This? Yeah. So I found an easier path to go instead of that log. Mm-hmm. Down there, do you remember that sideways tree that we saw? No. Well, there's a little ledge. You climb down, on the bottom. You climb down onto that little tree, and then you climb down from that little tree, the sideways tree, onto the ground. Go on a path of stones, and then back and forth, and then also if you want to go back up here, you can step on the ledge and then step on the little tree. And So is that for getting across the creek? Getting across the creek, yes. Oh, dia bilang dia ketemu jalan alternatif untuk menyeberang sungai kecilnya. And it looks like there's a little path right here that used to be there. I think that's an animal path. Yeah. But it could be a human path too, or both. It might have been used to have been. It may be for deer. Dia bilang ada jejak di sini. Dan itu mungkin dari kijangnya yang tinggal di sekitar sini. Saya pernah lihat di hutan ini. Juga mungkin dipakai oleh penghuni-penghuni di sana. Mungkin Anda bisa sedikit lihat ada
rumah. Ya, itu dia. It would be a challenge to climb that tree. Look. Yeah, I and then up think there. it'd be. I don't know how strong it is and how old the wood is, so it might be dangerous. It looks like it's dying. Dia because, bilang you know, itu there's no bark on it. tantangan naik pohon itu yang sudah mati, So it might sudah be dead. tua, tidak ada kulitnya. Bark kalau bahasa Inggris. Tapi ya, Wait, I'm gonna go under you. oke. Baguslah. Saya senang kalau di hutan. Gak sering kesini, walaupun dekat karena susah mengajak Jasmine. Tapi hari ini Jasmine minta diajak. Should we come back over there, Jasmine? Jasmine. Should we come over there? Do you want me to help you get across? When you get close enough to the branches over there, you can use them to hold on for for better balance. Jasmine akan coba lagi untuk menyeberang. Hah? Oh, enggak jadi. What are you doing, Jasmine? Jasmine lucu-lucu main-main merekam diri. Lumut. Ya, lumut ada di sini juga. Kalau di daerah ini sejauh saya tahu, kecuali ditransplantasi ke kebun, jarang ada pakis. Hold on, dipanggil sebentar, ya. Tidak pakai sepatu yang begitu nempel, jadi harus sedikit hati-hati. Sebenarnya bagian bawah sepatu saya sudah licin, tapi saya pakai pisau untuk membuat garis-garis itu biar tidak licin. Karena pernah sebelum saya bikin garis-garis itu, saya menyeberang jalan waktu hujan dan saya menyeberang di atas cat garis di jalan, dan waktu kena cat itu saya jatuh. Saya bangun, nggak sadar catnya yang bikin masalah dan jatuh lagi. Dan waktu itu saya baru sadar catnya yang bikin masalah, jatuh. Jadi setelah itu saya pakai pisau untuk membuatnya kurang licin dan itu sangat berhasil. Nah, Regi bilang untuk menyeberang turun di situ sampai ke batu-batuan. Mungkin saya masih akan coba balik ke sana lewat itu, lewat pohon yang mati ini. Tapi ya sebenarnya bentuk bagian atasnya cukup ya agak seperti ini. Jadi agak susah untuk menjaga keseimbangan. Nah. So you go down there. I know, I understand. Trying to find things to put down so we can just pass or go across this instead of that. Or if you Just go across. If you want to go across that one. Hey honey, just go across, enjoy, have fun. But what if I don't want to hit the water?
Well, then you have to find another way, or you have to go across the log. Upstream there are more rocks if you want to walk all the way upstream. Yeah, the problem is there's this, you know, Well, whatever you do, Drummond, there are going to be challenges. This is the woods. It's not man-made, so it's not going to be all easy and simple for you. If you want simple, go back to the house. If you want interesting, stay here. Mungkin saya jatuh. Mungkin saya nanti jatuh. Why are you throwing those stones? to use as a path. Oh. I'm glad I'm as high as I am, otherwise I would have just gotten wet. You goofball. Well, don't come any lower, otherwise you're gonna get splashed again. Well, don't make this log wet, I'll fall. Sebenarnya saya sedikit curang, saya pakai batang ini. Saya pegang itu, sebelum itu saya how do you say lean? Saya lupa. Tangan saya begitu dengan pohon ini biar lebih aman. Tapi ya, saya di sini. Asik. Jadi masih mencari solusi yang lebih gampang untuk menyeberang. Anakku, saya sayang kamu, tapi ini lucu. Bulan lalu ada badai yang sangat berangin, anginnya sangat dahsyat sampai ada tornado. Nggak begitu dekat dengan tempat tinggal kami, tapi ada tempat-tempat yang kena tornado kecil sampai ada pohon yang terjatuh ke atas rumah. Ada daerah-daerah di mana semua pohon terjatuh. Oh, dia bikin jejak dengan batu-batu. There you go, Jasmine. There's a path across now. So the question is if we use ropes, where would we attach them on this end so that they would work? Yeah, but it's not very sturdy. Can someone get me my sandals? Put a stake in the Not ground? my socks, my sandals. I heard you, German. My feet are wet. A stake in the ground? That would probably be the better option. Let's go to the apartment, get a rope, and then come back over. We don't have rope, German. We had plenty of rope in Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oh, sorry. Huh? How's that tire still inflated when there's big holes? It's not inflated, German. If it was inflated, it would be on a rim, and it wouldn't have giant holes in it. You can't inflate it. It hasn't. There's no seal.
No, nothing to seal it against. Well, I'm gonna look for Jadi saya tidak tahu kalau di Indonesia, tapi di Amerika ada semacam binatang yang mirip dengan lobster, yang ya mungkin mungkin segini panjangnya kalau dewasa, namanya crayfish atau crawdad. Dan kalau lubang-lubang itu pasti dibuat oleh binatang tersebut. Tapi sayangnya untuk menemukan binatang itu yang cukup berhati-hati kalau dia lihat sesuatu yang terlihat seperti pemangsa, dia akan cepat bersembunyi di bawah batu atau di dalam rumahnya. Nah, air ini sudah tua, sudah lama nggak jalan. Jadi itu tidak bagus buat aduh, tanaman ini ada berduri. Saya tidak tahu tanaman apa itu, tapi ada duri-durian yang kecil. Ya ini apa sih apa sih namanya itu? Algae apa? Lumur air. Saya lupa. Banyak kata dalam bahasa Indonesia yang saya sudah lupa. Dikombinasikan dengan bahasa Indonesiaku yang sudah dari dulu jelek. Pasti kalian jadi bingung. Ya. Ini masih musim semi. Sebenarnya seharusnya mendekati musim panas. Tapi di sini sejak 2017 di Amerika musim panasnya nggak begitu panas dan musim dinginnya kurang dingin. Tahun ini, tahun 2019 musim dinginnya telat datang. Musim semi juga, musim gugur, ya semua telat datang. Dan tahun ini ya kita masih mengalami derajat di bawah, ya mungkin di bawah 25 atau lebih. Sampai kalau malam bisa dekat dengan 0. Dan kadang-kadang bisa di atas 30, tapi paling sering ya mungkin 25 sampai 28. Jadi masih sejuk. Kalau menurut saya sejuk. Kalau kalian mungkin dingin, pakai jaket dan topi dan sarung tangan dan lain-lain karena kedinginan. Tapi untuk saya sejuk. Sayang sekali banyak polusi di sungai ini dan banyak pohon dan batang yang terjatuh ke dalam airnya sampai ya mungkin kalau ada beaver dia akan pasti senang karena sudah ada rumah terbuat secara alamiah. Nah, kalau di Amerika ada 3 macam tanaman yang kalau kena bikin gatal. Ada sumac, ada oak,
ada ivy, poison sumac, poison oak, dan poison ivy. Coba silakan lihat di internet. Tapi ya bikin gatal-gatalan dan kemerahan sama benjolan-benjolan kecil. Oh, di sini ada ikan. There are fish over here. Akhirnya, tadi saya lihat di bawah sana ada ikan, tapi mereka kaget dan bersembunyi. Mungkin kalau saya diam-diam tidak jalan akan ketemu. Tapi di sini baunya nggak enak. Airnya kotor. Dari apa saya nggak tahu, tapi pasti manusia. Dan seperti bau manusia yang nggak mandi. Nggak enak baunya. Doesn't smell good, German. It doesn't smell good here. Are fish okay? Yeah, but the water's dirty. And they're still hiding. I scared them, I guess. Ayo ikan. Ayo keluar. Ayo. Saya tidak akan ambil atau makan kamu. Saya hanya mau melihat kamu aja. Atau kalian boleh, kalau boleh. Mungkin mereka ke sana lagi. Kalau saya ke sana, oh, ada burung namanya robin yang mandi di sana. There's a robin bathing over there, German. Oh, Oh, and there's a fish. the fish were down there. That's not. Excuse me. Jadi seperti Anda lihat, banyak sampah. There are fish over here, Jasmine. Did you see them? Oh, okay. Sepertinya pohon ini jatuh Look. dari sana. There's an animal hole. Mungkin kena, ya ini pohon yang mati dan mungkin kemarin itu kena tornado atau angin kuat sampai jatuh. Ini semacam mungkin maple kalau dari kulitnya dan jatuh itu semua. Itu semua dari pohonnya. What, German? What? Nothing. Look what you were stepping on. So? Yeah. Am I supposed to be worried about it or something? Look, there's a hole right there. Yeah. This whole tree is hollow. Yeah, I know, because it's dead. It's been dead. Jadi, ya kita bisa lihat begitu banyak pohon yang di situ juga. Ya. Sampai ke sana. Dulu pohon itu sangat tua. Nah, itu. Lihat lagi di sana. Di sana. Di sana. Ya. Pohon ini luar biasa besar. Tapi tanpa daun-daunannya nggak gampang tahu macamnya. Walaupun banyak polusi, mungkin suatu hari nanti kami bisa ke sini untuk ambil sampah dan buang. Cuman masalahnya pemilik gedung apartemen kami, dia pelit, jadi tempat sampahnya terlalu kecil. Jadi
1-2 hari, mungkin 3 hari paling sebelum hari pengambilan sampah sudah penuh. Jadi kalau kami ambil banyak sampah dari sini sekaligus, pasti akan lebih buruk lagi. Kalau lagi berhujan ya pasti sungai ini jauh lebih penuh dan berisik. Someone threw the tent away. Huh? Maybe you should be a little bit careful. Dia hampir jatuh. Oh, thank goodness for these branches. Hati-hati. Be careful. Sayang sekali kebanyakan pohon di sini saya nggak pernah dengar atau belajar namanya. Saya tahu ada banyak macam juga di Amerika, tapi nggak tahu. Ya. Oh, dipanggil si Bos Jasmine. Dia mau pulang. Jadi, ayo kita kembali ke sana. Regi tidak mau menyeberang pakai ini. Lucu. Ya, moga-moga saya tidak akan jatuh. Sebenarnya ini lebih gampang dari yang sana. Ini lebih rata. Lebih enak dipakai. Sebenarnya 1-2 hari lalu ada hujan, jadi banyak lumpur di sini. Saya heran tidak ada banyak nyamuk. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Saya mau kembali ke sana. Oke, begini. Dia takut jalan di atas pohon, jadi dia seperti itu. Saya nggak paham bahasa Indonesianya.